Selamat siang, Leo. Bagaimana situasi saat ini di sana? Silakan. Ya, untuk kondisi terkini dari tol gerbang Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat, seperti yang terlihat di layar kaca Anda di belakang ini merupakan petugas dari Jasa Marga yang masih terus melakukan pembersihan dan juga pembenahan, di mana mengingat bahwasannya tadi pihak dari Jasa Marga sendiri ini menyampaikan bahwasannya untuk keperluan investigasi yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian untuk memenuhi analisis traffic analysis insiden, maka pihak Jasa Marga masih terus melakukan berbenah, mengingat bahwasannya nantinya setelah berbenah ini selesai, seluruh gardu nantinya akan dibuka di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat, di mana diketahui untuk lokasi terjadinya kecelakaan maut, yaitu satu unit truk bermuatan galon air mineral begitu, yang kemudian dari kecelakaan ini mengakibatkan 8 orang tewas di lokasi dan 11 orang diantaranya ini mengalami luka-luka. Pihak kepolisian juga sudah memberitahu terkait dengan 3 korban ini mengalami luka berat, 3 mengalami luka sedang, dan 5 ini mengalami luka ringan. Dan dari 11 korban dari kecelakaan ini, 4 korban ini merupakan petugas dari Jasa Marga, dan terlihat ini pihak ataupun petugas Jasa Marga masih terus melakukan berbenah, mengingat bahwasannya untuk aktivitas di tol Ciawi, gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat ini akan dibuka atau akan kembali beroperasi secara normal ketika nantinya gardu 5 yang menjadi gardu tempat paling parah lokasi kejadian ini selesai, maka artinya semua gardu di tol gerbang Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat ini akan sudah beroperasi secara normal. Kemudian juga dari keterangan senior manajer representatif Office 1 Jasa Marga Regional Metropolitan Alvin Singaribun juga mengatakan bahwasannya semua gardu ini akan dibuka sesuai dengan proses rekonstruksi kepolisian selesai, dan juga pihak dari Jasa Marga ini telah menyiapkan beberapa fasilitas seperti with emotion yang diberikan itu terletak di kilometer 45. Ini adalah alat untuk mengukur kecepatan setiap kendaraan yang melintas di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Dan di kilometer 45 ini juga nantinya akan ada, maksud kami sudah ada tempat untuk pemberian sanksi kepada odol. Odol ini merupakan over dimension overloading. Artinya ini merupakan kendaraan besar yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dengan muatannya yang juga tidak sesuai dengan kapasitasnya. Artinya kecelakaan maut ini merupakan satu unit tronton yang kemudian menabrak sejumlah mobil. Informasinya ada 6 kendaraan mobil pribadi, 3 diantaranya, 2 yaitu mobil pribadi itu, dan 1 truk ini mengalami kebakaran di lokasi tempat kami mengabarkan di tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Dan keterangan juga dari pihak kepolisian ini juga Karkorlantas Polri Brigjen Agus Suryo Nugroho juga mengatakan nantinya ini akan menjadi evaluasi terkait dengan kontur jalan menuju ke gerbang tol Ciawi 2 yang menurun. Kemudian pihak kepolisian juga masih terus menganalisis dan membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari, dan nantinya akan mendapatkan hasil dari traffic analysis incident. Dan juga pihak kepolisian sudah mengantongi ataupun sudah mengamankan rekaman CCTV dan juga sudah memeriksa beberapa saksi. Dan juga pihak kepolisian ini belum bisa memastikan apakah akibat dari kejadian kecelakaan ini merupakan remblong ataupun kondisi dari supir ini mengantuk. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan yang pasti, dan kita akan terus menunggu. Namun yang bisa kami laporkan dari gerbang tol Ciawi 2 sampai saat ini pihak Jasa Marga masih terus melakukan berbenah terkait dengan pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas, karena mengingat bahwasannya dari pagi kami mengabarkan untuk Anda pemirsa TV One, ini memang terjadi adanya kepadatan kendaraan roda 4, yaitu mobil, kemudian bus, dan juga truk yang melintas di tol Ciawi Bogor
menuju ke kota Jakarta. Begitu laporan kami, kembali ke Anda di studio. Ya, Leo Chandra, jika kita lihat dari gambar di belakang Anda melaporkan ini, nampaknya gardu tol ini rusak berat. Sejauh ini ada berapa gardu tol yang dibuka untuk kendaraan? Oke, terkait dengan gardu tol yang dibuka di gerbang tol Ciawi 2, ini ada 8 gardu tol, di mana memang ada 4 gardu tol di sisi sebelah kanan. Ini memang sampai saat ini masih ditutup, artinya pihak Jasa Marga masih terus melakukan berbenah dan juga berbenah terkait dengan gardu yang memang sampai saat ini masih terus diperbaiki seperti yang terlihat di belakang saya. Dan 4 gardu tol kiri lainnya itu ada di sisi seberang saya. Jadi artinya yang memang beroperasi sejak pagi tadi itu adalah 4 bagian gardu tol yang berada di sisi kiri, sehingga memang pihak Jasa Marga ini terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk kemudian dapat mengatur lalu lintas nantinya untuk dapat mengoptimalkan 4 gardu tol di sebelah kiri yang memang sudah dibuka ataupun sudah beroperasi sejak pagi tadi. Namun di lokasi saya mengabarkan sampai saat ini merupakan lokasi gardu tol sebelah kanan dan sangat dekat sekali dengan gardu tol 5 yang menjadi lokasi kecelakaan yang diakibatkan oleh satu buah truk bermuatan galon air mineral. Begitu, kembali ke studio. Ya, Leo, untuk 4 gardu tol yang dibuka ini transaksinya seperti apa? Apakah berjalan lancar atau bagaimana? Terkait dengan transaksi yang ada di gerbang tol Ciawi 2 Bogor Jawa Barat ini, untuk 4 gardu tol yang memang sudah beroperasi sejak pagi tadi, pihak Jasa Marga ini membantu setiap para pengemudi untuk kemudian mereka dapat melakukan transaksi pembayaran melalui untuk bisa masuk ke gerbang tol Ciawi 2 menuju ke Jakarta, dan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, di mana memang pihak kepolisian ini menghimbau bagi setiap pengendara mobil ataupun bus dan juga truk memastikan bahwasannya mereka ini memiliki saldo di kartu e-tol mereka untuk mengantisipasi antrian panjang kendaraan mobil, mengingat bahwasannya pihak Jasa Marga juga turut membantu proses transaksi supaya ini mengurangi kepadatan dan juga kemacetan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor Jawa Barat. Begitu, kembali ke studio. Baik, Leo Chandra, kalau kita lihat dalam waktu dekat akan ada mudik untuk Lebaran, kemudian keterangannya seperti apa, Leo? Apakah akan segera diperbaiki? Ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwasannya pihak Jasa Marga ini sudah mengatakan bahwasannya gerbang gardu tol ini itu akan beroperasi, dioptimalkan itu hari ini, di mana memang pihak dari Jasa Marga sudah melakukan pergantian gardu tol 5 yang menjadi tempat kecelakaan truk terjadi pada Selasa 4 Februari 2025, tepat di pukul 23.35 waktu Indonesia Barat. Artinya jika kita bisa mendengarkan statement dari pihak Jasa Marga ini sendiri, bisa dikatakan bahwasannya gardu tol ini akan beroperasi kembali, membutuhkan waktu sampai hari ini untuk pembukaan gardu tol, seluruh gardu tol yang ada di gerbang tol Ciawi 2 Bogor Jawa Barat. Sementara itu sampai saat ini memang untuk gardu yang masih beroperasi ataupun dibuka, yaitu adalah gardu tol yang berada di sisi kiri, tepat di seberang saya mengabarkan untuk Anda, dan di 4 sisi gardu tol yang sebelah kanan tempat saya mengabarkan untuk Anda ini masih terus dilakukan pengoptimalan, terus kemudian pembersihan dan juga pembenahan, mengingat bahwasannya pada saat kejadian kecelakaan itu satu buah tiang beton yang berada di dekat dengan gardu tol 5 ini rusak parah seperti yang dapat terlihat di layar kaca Anda pemirsa. Ini adalah tadinya gardu tol 5 yang berada tepat di depan saya ini itu rusak parah. Kemudian beberapa waktu yang lalu dengan cepat pihak dari Jasa Marga kemudian ini memperbaiki untuk gardu tol 5 dapat beroperasi, dan juga dapat terlihat juga pihak Jasa Marga ini juga berkoordinasi untuk pengecekan kelistrikan untuk pengoptimalan di gardu tol 5 Bogor
gerbang Ciawi Bogor 2, maksud kami Bogor Jawa Barat. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasannya sampai saat ini memang untuk informasinya bahwasannya pihak dari Jasa Marga akan terus mengoptimalkan untuk dapat bisa membuka seluruh gardu tol yang ada di gerbang tol Ciawi 2 Bogor Jawa Barat. Seperti itu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari lokasi kejadian. Tentunya ya Rehana, kita berharap agar proses normalisasi dari gardu tol ini segera rangkum begitu, sehingga proses lalu lintas di sana dapat berjalan lancar. Terima kasih Leo. Ya pemirsa, sementara itu Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Ahmad Wiyagus menyatakan ada 7 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini dan korban meninggal mencapai 8 orang. Sementara pemirsa, Kakor Lantas Polri, Brigjen Polisi Agus Suryo Nugroho menegaskan telah melakukan olah TKP serta mempelajari melalui kamera pengawas CCTV. Saya sampaikan bahwa benar pada hari Selasa ya, tanggal 4 Februari 2025 sekira 30 WIB telah terjadi laka lantas di Jalan Tol Jagorawi Jalur B arah Jakarta, tepatnya di depan gerbang tol Ciawi ya, Ciawi 2 kilometer 41 Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Adapun kendaraan yang terlibat ada 7 kendaraan ya, 1 truk tronton, kemudian 5 minibus dan 1 sedan ya. Korban ada 19 ya, 8 meninggal dunia, kemudian 3 luka berat ya, 3 luka sedang dan 5 luka ringan. Kemudian kami di sini hadir bersama dengan Dirut Jasara Harja Pak Arifan, kemudian juga Kakor Lantas ya, Brigadir Jenderal Agus Suryo, dan Dirut Rumah Sakit Ciawi ya, Ibu Fusia. Nah, tentunya kita akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian secara terkoordinasi dan terkolaborasi dengan semua instansi terkait. Nanti secara teknis proses penanganan laka lantas ini sendiri nanti akan dijelaskan oleh Pak Kakor Lantas ya, kemudian juga jaminan Jasara Harja akan dijelaskan oleh Dirut Jasara Harja. Kemudian kondisi terakhir korban kecelakaan nanti Ibu Dirut RSUD Ciawi yang akan menjelaskan secara detail sehingga rekan-rekan media bisa tahu persis kondisi terakhir para korban. Mungkin itu sementara dari saya. Saat ini di gerbang tol seperti apa komandan terakhir? Pak Kakor Lantas silakan. Baik, innalillahi wa inna rajiun. Tentunya hari ini kita berduka semuanya atas peristiwa kecelakaan di gerbang tol Ciawi. Dari pagi, Polda Jawa Barat dengan Korlantas Polri sudah menurunkan traffic accident analysis. Kita sudah melakukan olah TKP, termasuk juga pendalaman saksi-saksi di TKP. Termasuk juga kita sudah mempelajari CCTV. Jadi peristiwanya seperti apa? Karena traffic accident analysis itu nanti akan bisa menjelaskan 3 dimensi peristiwa sebelum terjadi, setelah dan sesaat. Oleh sebab itu nanti Korlantas Polri akan berkolaborasi dengan Polda Jawa Barat untuk melakukan penyelidikan pendalaman, diawali dengan gelar awal. Hal-hal yang kita ketemui di TKP tentunya nanti akan kita simpulkan apakah peristiwa laka lantas ini diduga mungkin kecepatan tinggi, mungkin rem blong, atau mungkin mengantuk. Ini nanti akan kita simpulkan setelah rangkaian kegiatan pendalaman, penyelidikan, dan gelar awal nanti kita lakukan.